Halo teman-teman ATL Indonesia. Kali ini kita bahasannya mengenai soal-soal latihan TLM. Masih di urinalisis. Kali ini kita masuk ke bagian 10, yaitu kimia urin, glukosa dan protein dalam urin. Ya, biasalah. Tidak lazim kalau dalam urinalisis tidak disertakan dengan kimia. Karena kimia di sini ada hal-hal yang menarik selain perubahan warnanya dan reaksinya. Juga dalam kimia ini ternyata lebih penting dan penting juga untuk urinalisis, terutama untuk yang proses-proses pemeriksaan urin rutin, yaitu glukosa dan protein. Spesial untuk siswa-siswi SMK TLM dan mahasiswa-mahasiswi D3, D4, S1 TLM di Indonesia. Mari kita simak materinya di channel ATL Indonesia. Nomor 1. Adanya glukosuria pada urinalisis digunakan untuk diagnosis penyakit. Yang A, glomerulonefritis akut, yang B, diabetes mellitus, C, infeksi saluran kemih, D, gagal ginjal kronis, E, hepatitis. Jawabannya adalah yang benar, yang tepat adalah diabetes mellitus. Karena kalau ada glukosa di dalam urin, itu artinya glukosuria lebih dekat dan lebih tepat untuk menunjukkan diabetes mellitus. Lanjut lagi, teman-teman ATL Indonesia, soal nomor 2. Pemeriksaan reduksi untuk menentukan adanya glukosa dalam urin menggunakan metode titik-titik. A. Benedict, B. Schlesinger, C. Bank asam asetat 6%, D. Esbach, E. Harrison. Jadi jawaban yang tepat adalah metode Benedict. Nomor 3. Karena tadi yang nomor 2 lupa saya beri arsir, lewat saja. Hasil positif 3 pada pemeriksaan reduksi urin metode Benedict terlihat warna larutan A biru, yang B hijau kekuningan, yang C kuning ada endapan, kemudian D oranye dengan endapan coklat, yang E merah dengan endapan merah bata. Jadi kira-kira mana jawabannya yang tepat, teman-teman? Jawabannya adalah oranye dengan endapan coklat, karena memang positif 3 itulah yang paling tepat jawabannya. Oke. Lanjut lagi, kita ke soal selanjutnya, nomor 4. Nah, kita masih di glukosa. Reagensia utama yang menjadi penentu dalam regen Benedict adalah A. CuSO4, yang B. FeCl3, yang C. NH4OH, yang C. D. CH3COOH, yang E. BaCl2. Jadi jawabannya yang benar adalah CuSO4, kuprisulfat. Di kuprisulfat merupakan regen yang utama dalam menentukan adanya reaksi reduksi oksidasi dengan glukosa. Jadi Cu nanti akan diubah Cu2 menjadi Cu1 atau Cu2O. Lanjut kita ke nomor selanjutnya, nomor 5. Pemipetan yang benar pemeriksaan glukosa metode Benedict adalah yang A, 5 ml urin tambah 8 tetes regen Benedict. Yang B, 5 ml regen Benedict tambah 8 tetes urin. Yang C,
10 ml urin tambah 8 tetes sulfosalisilat. Yang D, 5 ml urin tambah 5 ml regen benedik. Yang E, 5 ml urin tambah 8 tetes regen beng. Jadi jawaban yang benar adalah 5 ml regen benedik ditambah 8 tetes urin. Di sini kata kuncinya regennya lebih banyak dibandingkan urin yang diambil. Lanjut ke nomor 6. Senyawa-senyawa yang mampu melakukan reduksi pada uji benedik adalah kecuali yang A laktosa, B vitamin C, yang C sukrosa, D galaktosa, yang E fruktosa. Nah, silakan teman-teman menjawabnya, kira-kira yang mana yang bukan, yang tidak mampu melakukan reduksi. Jawabannya adalah sukrosa. Kenapa sukrosa? Sukrosa itu gugus fungsionalnya aldehid dengan keton saling berikatan sehingga tidak memiliki gugus fungsional yang bebas. Jadi dia tidak mampu melakukan reaksi reduksi oksidasi dengan Cu2 dari CuS4. Nah, berbeda dengan yang lain, laktosa, vitamin C, galaktosa, fruktosa ini memiliki gugus aldehid atau keton atau gugus khusus, yaitu si vitamin C, asam askorbat. Nah, jadi di sini jawabannya memang sukrosa. Jadi sukrosa tidak memiliki gugus fungsional aldehid atau keton untuk melakukan reduksi oksidasi. Jadi harus diinversi dulu. Soal nomor 7. Proteinuria patologis dapat terjadi pada keadaan kecuali A. Myxedema, B. Isostenuria, C. Infeksi saluran kemih, yang D. glomerulonefritis, yang E. gagal ginjal kronis. Jawabannya adalah isostenuria. Isostenuria ini adalah proteinuria fisiologis. Proteinuria yang terjadi secara fisiologis. Ya, salah satunya karena lama duduk mungkin atau olahraga berat. Lanjut lagi ke soal nomor 8. Metode pemeriksaan protein dalam urin adalah berikut, kecuali A. beng, yang B. asam sulfosalisilat 20%, yang C. biuret, yang D. rotera, yang E. esbah. Nah, kira-kira dari 5 opsi ini mana yang bukan untuk pemeriksaan protein urin? Jadi jawabannya adalah rotera. Rotera ini metode atau cara pemeriksaan keton dalam urin. Jadi dia bukan untuk protein dalam urin. Kita pindah lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 9. Pemeriksaan urin menggunakan metode beng asam asetat 6% dengan menggunakan pemanasan. Maksud pemanasan adalah yang A, mereduksi garam kompleks regen beng sehingga terjadi warna merah. Kemudian yang B, menyebabkan denaturasi protein dan suasana asam untuk melarutkan senyawa lain, mengganggu membentuk kekeruhan. Yang C, mempercepat protein mendidih dan larut. Yang D, mengoksidasi bilirubin menjadi biliverdin hijau. Yang E, membantu pembentukan endapan dan kekeruhan protein pada suasana alkali. Jadi jawaban yang benar adalah menyebabkan denaturasi protein dan suasana asam untuk melarutkan senyawa lain yang mengganggu membentuk kekeruhan. Jadi seperti ini. Jadi protein lebih bagus dalam suasana asam dan pemanasan. Ya, titik isoelektrik lah. Protein akan mengendap dan dalam bentuk apa? Denaturasi, kemudian membentuk kekeruhan hingga endapan. Senyawa lain misalnya fosfat, karbonat, dia akan larut. Ya, berupa kekeruhan, dia akan menjadi kekeruhan kan. Dengan diasamkan dia akan larut. Sehingga yang hanya membentuk kekeruhan itu hanya protein saja. Lanjut kita ke soal nomor 10.
Hasil positif 4 ya. Pemeriksaan urin metode rebus Beng dengan asam asetat 6% berupa larutan. Yang A jernih dan sedikit keruh. Yang B kekeruhan minimal dengan latar belakang masih terbaca. Yang C kekeruhan tampak jelas dengan latar belakang yang tidak bisa dibaca. Yang D kekeruhan berkeping-keping nyata. Yang E terbentuk endapan besar yang membeku. Jadi jawabannya yang tepat untuk positif 4 atau 4 plus adalah terbentuk endapan besar yang membeku. Jadi besar dan membeku. Mirip seperti kita membuat telur rebus. Lanjut lagi kita ke nomor 11. Hasil positif proteinuria dapat ditemukan pada kondisi titik-titik kecuali yang A preeklamsia, yang B febris, C infeksi pada saluran kemih dan ginjal, yang D sindrom nefrotik, yang E tolbutamine. Jadi jawabannya proteinuria positif itu pada kondisi kecuali itu tolbutamine. Tolbutamine ini bukan menunjukkan suatu penyakit. Ini adalah suatu sediaan atau obat yang memberi false positif pada proteinuria, memberikan kekeruhan. Dia bukan penyakit. Nah, jadi di sini yang bukan adalah tolbutamine. Lanjut lagi kita ke soal nomor 12. Nah, nomor 12. Pemeriksaan proteinuria secara kuantitatif dalam urin dilakukan dengan metode titik-titik. Yang A Beng, B asam sulfosalisilat 20%, yang C Osgood, D Esbach, yang E Benedict. Nah, jawabannya yang benar adalah Esbach. Esbach adalah metode pemeriksaan atau pengukuran protein secara kuantitatif dengan cara mengumpulkan urin dalam 24 jam, diukur volumenya, lalu diukur proteinnya dengan regen Esbach atau regen Cusia. Nah, jadi regennya akan mengendapkan protein, lalu protein tadi dibiarkan mengendap dan dibaca sesudahnya setelah lama mengendap. Nah, regennya menggunakan regen asam pikrat. Nah, itu saja 12 soal mengenai kimia urin, protein, dan glukosa dalam urin. Jangan lupa subscribe. Salam kompetensi. Nantikan soal lainnya. Semoga bermanfaat dan barokah. Saya Ahmad Lab dari Banjarmasin pamit. Sampai jumpa. Bye.